Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat buat kita. Menyambut Paskah, kita melihat bagaimana karya Tuhan di kayu salib. Karya Tuhan yang begitu ajaib. Hari ini saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Saya bersyukur, saya bersama dengan hambanya Pak Alex. Shalom Pak. Shalom. Puji Tuhan. Amin. Hari ini kita akan dikuatkan oleh kesaksian bagaimana kasih Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini. Di balik ucapan syukur ada kekuatan. Amin. Puji Tuhan Pak Alex bisa meluangkan waktu. Kita bisa sharing, ngobrol, biar kiranya kesaksian Pak Alex itu bisa menguatkan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Amin. Kira-kira Pak Alex bisa cerita nggak pengalaman Pak Alex pertama sekali mengalami kasih Tuhan itu kira-kira berapa tahun yang lalu Pak? Kira-kira dua tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu ceritanya, jadi saya ditawarkan satu produk asuransi. Terus tapi karena saya sudah sudah 58 tahun, jadi harus ada check up ya. Harus ada medical check up. Jadi waktu itu saya pergi ke Prodia untuk medical check up. Dari hasil medical check up itu ada indikasi bahwa saya ada penyumbatan jantung. Hasil dari medical check up. Jadi dari hasil itu karena di Palu ini belum ada alat untuk mendeteksi penyumbatan, jadi saya ke Jakarta untuk lebih memastikan, apa memang benar saya ini ada penyumbatan jantung. Jadi saya pergi ke Jakarta bulan Juli atau Agustus 2022. Nah, dari hasil setelah saya ke Jakarta, saya di kateter. Jadi dokter mendiagnosa saya memang ada penyumbatan. Di jantung itu Pak? Di jantung. Jadi ada penyumbatan yang satu 100%. Yang satu 100%. Terus ada yang 90, ada 80. Jadi sebelumnya Bapak nggak ngerasakan apa-apa? Sebelumnya? Ada juga saya rasa biasa kayak sesak begitu, tapi hilang-hilang begitu, tidak continue. Jadi kalau jalan itu, apalagi malam, saya kalau tidur itu saya tidak bisa miring ke kiri. Kalau miring ke kiri saya tidak bisa bernapas waktu itu. Terus. Jadi saya kasih tahu istriku, kalau saya miring ke kiri, kau dapat tidur, kau harus sorong saya ke kanan. Karena kita posisi jantung kan memang sebelah kiri kan. Betul. Jadi kalau kita miring begini mungkin dia ketindis. Jadi agak sesak Pak ya? Jadi sesak, jadi tidak bisa bernapas. Itu memang sudah dialami sebelumnya ya, sebelum diceknya? Memang sudah. Nah, terus abis itu dokter di rumah sakit, dokter Todung, dia bilang penyumbatanmu ini bukan lemak tapi kapur, pengapuran. Di dalam. Keras. Betul. Jadi kalau di sini alatnya tidak ada, harus pakai rotabrator toh. Jadi saya minta dirujuk ke rumah sakit Jantung Harapan Kita. Karena di sana alatnya lebih lengkap. Setelah saya duduk sana, dokter Amir bilang nanti kita coba pasang cincin yang menyumbat itu kan, coba.
setelah dilakukan tindakan ternyata tidak berhasil. Karena saya punya penyumbatan ini ternyata tidak bisa ditembus karena sudah terlalu keras. Terlalu keras, ada pengapuran. Iya, pengapuran itu. Jadi dia bilang ya nanti balik lagi disuruh minum obat saja dulu. Iya. Nah, antara dua, kalau mau ditindaklanjuti harus di bypass. Harus di bypass. Tapi saya kan waktu itu takut. Mau di bypass saya takut. Iya. Jadi saya bilang ya nanti saya pikir-pikir dulu. Waktu saya sudah divonis begitu, jadi saya itu sudah ada perasaan takut. Setelah tahu hasilnya, hasil, itu Bapak langsung pulang ke Palu? Belum ya, masih di belum, sana? Iya. Jadi saya tinggal di anakku itu, saya pikir waduh ini. Jadi mulai ada rasa intimidasi Pak ya? Ketakutan. Baru dengar cerita-cerita orang. Kalau jantung itu kalau diserang bisa tiba-tiba kolaps. Iya. Jadi ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Aduh, jangan-jangan umur ini sudah tidak lama lagi. Tapi di dalam saya punya perasaan begitu. Biasa malam saya berdoa tapi pada pagi, ada satu pagi itu habis berdoa ada suara kayak Roh Kudus dalam hati saya berbicara, mengucap syukur saja kau. Puji Tuhan. Kau harus mengucap syukur. Jadi dia terus mengucap syukur, terus saya cari, saya nyanyi itu lagu, saya cari di YouTube, ada itu lagu yang mengatakan harus selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Jadi karena firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Saya pikir betul juga. Jadi itu masih di Jakarta Pak ya? Jakarta, masih di Jakarta. Jadi saya pikir ini suara ini kan tiba-tiba ada kan. Ada rasa kuat ya Pak, Bapak dengar. Jadi saya selalu mengucap syukur, saya menyanyi terus. Dalam mengucap syukur itu ternyata saya punya hati lebih tenang. Saya sudah tidak pikirkan penyakitku. Iya, amin. Dan saya merasa ada kekuatan baru. Karena kita syukuri apa yang sudah ada, kita syukuri saja. Apa yang tiba-tiba di pikiran Bapak setelah dapat rasa tenang dan damai melihat kondisi itu? Jadi saya rasa saya punya sakit ini kayak saya tidak pikir lagi, saya anggap saya sehat. Udah mulai tenang ya Pak ya? Tenang. Begitu Pak ya? Iya. Dan syukur sampai hari ini saya tidak ada rasa sakit. Jadi dari Palu Bapak pulang, 3 bulan kemudian saya balik lagi ke Jakarta. Tapi dengan sikap tadi, selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Melihat ada kebaikan Tuhan. Karena istriku bilang, jangan harus, karena yang takut itu justru istri saya. Nah, saya pikir sudah saya ke Jakarta lagi, saya mau coba di rumah sakit lain kan. Orang bilang second opinion. Saya pikir rumah sakit jantung Jakarta sama dokter Todung. Saya tanya, dokter ini begini, bisa? Oh bisa saya. Saya ini kasus begini sudah biasa. Kalau memang bisa ya coba diambil tindakan. Ternyata juga tidak bisa. Ternyata nggak bisa. Lalu apa yang Bapak rasakan setelah tahu begitu? Tidak ada, saya biasa aja ya? Saya biasa saja. Tidak kecewa atau seperti apa pun? Tidak. Ya mungkin ada juga kecewa, ya? namanya juga kita usaha tapi tidak berhasil pasti ada. Tapi kita harus selalu ingat, Tuhan bilang selalu bersyukur. Apapun yang terjadi harus selalu mengucap syukur. Jadi Pak Alex tetap tenang, nggak merasa terintimidasi? Tidak. Karena ada sebuah keyakinan tadi Pak ya? Keyakinan. Nah, ternyata di dalam mengucap syukur itu ada mujizat. Seperti Bapak lihat saya sekarang kondisi sehat, saya bisa jalan naik tangga. Tidak ada semua. Nah, saudara yang kasih, saya berjumpa dengan beliau. Saya tidak tahu kalau beliau ini ada penyumbatan, karena kita jalan sampai 7.000, 8.000 langkah. Biasanya kita tahu orang yang tersumbat itu, saudara, itu udah pucat, lemes, apalagi kalau kita jalan tanjakan. Tapi beliau itu semangat, dan saya sangat bersemangat untuk ketemu beliau, untuk menyampaikan kesaksian ini, karena ada begitu banyak orang yang tertekan, terintimidasi, lalu mereka lewat, saudara. Kenapa? Stres. Tapi saya lihat beliau dari kemarin langkah dia tetap tenang.
Dan ternyata beliau hari ini kita dapatkan sebuah jawaban bahwa ada kekuatan di balik ucapan syukur. Tapi kan nggak gampang Pak ya membangkitkan itu. Ya. Ucapan syukur itu. Itu karena bantuan Roh Kudus. Iya, kasih karunia. Kasih karunia Tuhan saja. Gitu ya, Pak? Kalau bukan kasih karunia Tuhan ya kita tidak tahu. Iya betul. Jadi Bapak ada sebuah keteduhan ya. Keteduhan. Jadi saya selama ini saya sudah tidak pikirkan bahwa saya itu ada penyakit. Tidak. Saya anggap biasa, anggap saya sehat saja. Tapi pasti kita juga akui pasti Pak ada tidak luput dari keluarga Tuhan yang selalu mendoakan Pak ya, gereja Tuhan begitu ya. Karena Bapak pasti aktif dalam pelayanan ini Pak ya. Ya, aktif. Jadi saya di Pedatin sebagai ketua Pelprit. Puji Tuhan. Ya. Pelprit itu apa Pak? Pria. Iya, komisi pria. Puji pria Tuhan. Pantai Costa. Jadi ada selalu kebaikan Tuhan kalau kita terlibat dalam melayani Tuhan. Saya melihat kebaikan Tuhan buat Bapak. Saudara, gak mudah bagi kita yang mengalami sakit penyakit, karena saya sebagai hamba Tuhan seringkali melihat orang yang divonis seperti itu terintimidasi, ketakutan dan sebagainya. Ya. Tapi karena beliau terhisap dalam satu pelayanan, dalam penggembalaan dan doa-doa orang-orang benar, itu sangat besar kuasanya Pak ya. Amin. Bapak rasakan nggak itu? Rasakan. Oh begitu ya Pak ya. Jadi hari ini Bapak aktif pelayanan, Ya. dan Bapak rasa keluarga juga diberkati Pak ya. Berkati. Puji Tuhan. Amin. Ada sebuah kesaksian yang khusus Pak berkat dalam melayani Tuhan ini, dampaknya kepada keluarga? Ya, kalau kita taat dan setia melayani Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan kita. Amin. Segala usaha kita, apa yang kita perbuat pasti bisa berhasil. Karena Puji apa? Tuhan menopang kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita masa depan yang tidak baik. Seperti di pasal Yeremia 29 ayat 11 toh. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, rancangan yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Jadi masa kita depan. Berharap saja kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin. Buat hidup kita dan keluarga saya. Puji Tuhan. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, apapun yang engkau alami, kita sudah mendengar kesaksian dari beliau. Kita beriman dan percaya bahwa Tuhan sudah lakukan lebih dari apa yang kita doakan. Saudara mungkin mengalami penyakit yang membuat saudara terintimidasi, tertekan, itu pasti pekerjaan iblis. Karena Alkitab mencatat Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan damai, kasih dan kekuatan. Kekuatan untuk bisa berdoa, kekuatan untuk mengampuni, kekuatan untuk melawan pekerjaan iblis. Ada satu ayat sebelum kita mengakhiri sharing kita berkat kesaksian ini. Dalam Yesaya 53 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa, perhatikan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saudara, lihat Pak Alex, mungkin dalam keadaan sekarang belum sembuh, tapi kita percaya Tuhan telah memberikan kekuatan ya Pak ya. Amin. Ada damai sejahtera dan itu gak mudah melewatinya. Amin. Tapi percayalah apa yang difirmankan Tuhan tadi. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Pak Alex bisa jalan berapa ribu langkah, tetap sehat dan kuat. Itu semua kemurahan Tuhan. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau berdoa buat kita semuanya. Apapun penyakit saudara, apapun yang saudara alami, saya berdoa supaya saudara yang sakit disembuhkan, dikuatkan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu untuk Pak Alex yang telah Kau berikan kekuatan yang baru. Kami tahu di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus sudah menanggung segala penderitaan kami. Bagi saudara yang sakit, pegang tubuh saudara yang sakit, bilur-bilurnya menyembuhkan kita, bilur-bilurnya menguatkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Alex buat kesaksiannya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom.